Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Miftahul Nur Pirnatialo, akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi kompleksometri. Baik, saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan materinya. Miftahul Nur, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kompleksometri. Komplekstometri. Titrasi komplekstometri adalah suatu jenis titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titrat akan membentuk suatu kompleks senyawa. Kompleks senyawa ini disebut kelat dan terjadi akibat titran dan titrat yang saling mengkompleks. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam analisis titrasi komplekstometri yaitu yang pertama, kompleks yang terbentuk harus stabil. Stabilitas makin besar, maka kompleks makin stabil. Reaksi yang terjadi harus kuantitatif sehingga dapat diukur, tidak mempunyai reaksi samping. Bila memiliki dua atau lebih tingkat keseimbangan reaksi, maka perbedaan antara stabilnya harus cukup besar. Pembentukan kompleks tidak terlalu lama. Kompleks yang terbentuk tidak boleh mengendap. Ada perubahan nyata yang dapat diamati baik dengan indikator visual maupun dengan potensiometri. Dan yang terakhir, adanya indikator yang dapat menunjukkan perubahan tersebut dan bekerja pada kondisi yang sama dengan reaksi kompleksasi yang terjadi. Ikatan kompleks dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ikatan kompleks biasa. Pada tipe ikatan ini, ion pusat berikatan dengan molekul yang hanya mempunyai satu donor pasangan elektron sunyi. Yang kedua yaitu ikatan kompleks kelat atau kelat, merupakan ikatan yang berbentuk cincin. Ion pusat berikatan dengan molekul yang mempunyai dua atau lebih donor pasangan elektron sunyi. Sebagai contoh adalah ikatan ion logam dengan EDTA. Asam EDTA, asam etilen diamin tetraasetat atau yang lebih dikenal dengan EDTA, merupakan salah satu jenis asam amina polikarboksilat. EDTA sebenarnya adalah ligan seksi dentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilnya, atau disebut ligan multidentat yang mengandung lebih dari 2 atom koordinasi per molekul. Misalnya 1,2 diaminotetraasetat yang mempunyai 2 atom nitrogen penyumbang dan 4 atom oksigen penyumbang. Dalam molekul suatu EDTA dapat membentuk senyawa kompleks yang mantap dengan sejumlah besar ion logam sehingga EDTA merupakan ligan yang tidak selektif. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi komplekstometri yaitu hitam eriokrom. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Yang kedua, jingga silenol. Indikator ini berwarna kuning, sitrun dalam suasana asam dan merah dalam suasana alkali. Dan yang ketiga, biru hidroksinaftol. Indikator ini memberikan warna merah sampai lembayung pada daerah pH 12 sampai 13 dan menjadi biru jernih jika terjadi kelebihan EDTA. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok saya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan video percobaan mengenai titrasi kompleksometri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan percobaan titrasi kompleksometri, di mana titrasi kompleksometri ini merupakan suatu metode titrasi dengan menggunakan larutan baku yaitu Na2 EDTA dengan sampel berupa senyawa logam. Senyawa yang akan kita uji atau yang akan kita
ditetapkan kadarnya ini yaitu senyawa MgSO4. Titrasi kompleksometri sendiri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau ligan. Ligan yang banyak digunakan adalah dinatrium etilen dianida tetraasetat atau Na2-EDTA. Baik, alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama buret, yang kedua gelas arloji, yang ketiga batang pengaduk, yang keempat gelas beaker, yang kelima Erlenmeyer, yang keenam gelas ukur, yang ketujuh corong, yang kedelapan pipet tetes, yang kesembilan sendok porselin. Bahan yang akan kita gunakan sampel MgSO4, indikator EBT, Na2-EDTA sebagai larutan bakunya, dapar salmiak pH 10, dan Aquades. Penetapan kadar senyawa MgSO4 dengan metode titrasi kompleksometri. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 50 mg. Lalu memasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan Aquades. Aquades 20 ml sebagai pelarut. Jika sudah larut, kita tambahkan dapar salmiak. Menambahkan 1 ml dapar salmiak pH 10 untuk mempertahankan pH larutan agar terbentuk senyawa kompleks yang stabil. Setelah itu kita menambahkan 3 tetes indikator EBT. Terjadi perubahan warna membentuk warna merah anggur. Lalu kita memasukkan Na2-EDTA ke dalam buret. Setelah itu kita siap melakukan titrasi.
Titrasi dengan larutan baku Na2-EDTA 0,1 N hingga berubah warna dari merah anggur menjadi biru. Kita titrasi sampai terbentuk warna biru. Jika sudah terbentuk warna biru, ia menandakan titik akhir titrasi. Setelah itu mencatat volume Na2-EDTA 0,1 N yang digunakan sebanyak 28,20 ml dan menghitung kadar MgSO4 menggunakan rumus sebagai berikut. Demikian praktikum yang berjudul titrasi kompleksometri. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.